Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada kita kaum muslimin dalam dua tahapan. Tahapan pertama di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan apakah berpuasa atau dia memberikan makan kepada fakir miskin. Tahapan kedua di mana semua kaum muslimin diharuskan untuk berpuasa tanpa pilihan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tertera di dalam surat Al-Baqarah 184, a'udzu minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini adalah pilihan pada awal agama atau Islam memerintahkan puasa, boleh memilih memberikan fakir miskin ukuran yang dijelaskan oleh para ulama setiap hari atau dia berpuasa. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 185, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu," maka selanjutnya tidak ada lagi pilihan, maka seluruh kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, tentu ada ada beberapa hal yang perlu untuk kita pertimbangkan dan perlu untuk kita ingat kembali. Karena itulah pada pertemuan kali ini materi kita adalah aqsamun nas fi Ramadan, beberapa bagian, beberapa kelompok orang di dalam Ramadan. Yang pertama, al-qismul awal, kelompok yang pertama, al-muslimul balighul aqilul muqimul qadirus salimu minal mawani. Orang yang kelompok pertama adalah muslim baligh, berakal, mukim, tidak bergan dan mampu, serta dia tidak ada halangan. Maka yang seperti ini mutlak wajib harus berpuasa. Amal kafiru, adapun orang kafir tidak harus berpuasa. Tetapi kalau ada orang yang non muslim atau kafir bersyahadat masuk Islam, dia bersyahadat katakanlah pada waktu maghrib atau setelah sholat maghrib, setelah sholat isya atau setelah tarawih, maka dia diwajibkan berpuasa untuk besok harinya. Ketika ada orang non muslim atau kafir bersyahadat di tengah hari setelah sholat zuhur misalnya, pada kondisi seperti inilah kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Hambali tetap diharuskan, diwajibkan melanjutkan puasa sampai maghrib ihtiraman li Ramadan, sebagai penghormatan untuk bulan Ramadan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dan pandangan Imam Malik, begitu juga dengan pendapat salah satu sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang yang bersyahadat atau orang non muslimin yang bersyahadat di tengah hari karena sebelumnya tidak berpuasa, maka sampai akhir maghrib ia tidak berpuasa dan tidak ada qada atau tidak ada ganti setelah Ramadan. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok al-qismu ats-tsani, kelompok kedua as-saghir, anak kecil. Fala yajibu alaihi siyam hatta yablugh, tidak wajib berpuasa hingga ia balik. Walaupun ukuran balik itu tentu ada tanda-tandanya, insyaallah kita semua sudah paham. Tetapi sebagai sebuah pembelajaran, dan ini dibiasakan oleh sahabat dan generasi-generasi salaf, di mana anak-anak mereka diajarkan, dididik untuk melaksanakan puasa Ramadan dan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Wa katsirun minal auliya yaghfiluna hadzal amra wa la yamuruna auladahum bisyam. Tapi sekarang
sekarang ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar kasihan, seringkali kita mendengar hak asasi, hingga kemudian kita tidak memberikan pengajaran kepada anak-anak kita yang belum balik untuk berpuasa. Sementara sebagian dari anak-anak kita itu ingin sekali berpuasa. Maka dalam kondisi seperti ini kita arahkan mereka untuk berpuasa, tetapi ketika di tengah jalan, ketika waktu berpuasa siang harinya kita lihat mereka sangat lemas, dan mungkin kalau melanjutkan puasanya akan membuat mereka sakit, maka dalam kondisi seperti ini kita minta ia untuk membatalkan puasa. Tetapi dari awal kita berikan semangat untuk melaksanakan sebagai sebuah tadrib atau latihan seperti yang biasa dilakukan oleh generasi pertama, para sahabat dan para ulama-ulama salaf. Tidak ataqah tamrinan lahu ala ta'ah liya'lafa ba'da bulughiyah. Jadi kenapa orang-orang salaf atau ulama-ulama salaf dulu liya'lafa ala bulughiyah iktidaan bis salaf, ya. Liya'lafa ba'da bulughiyah, supaya menjadi sebuah kebiasaan tanpa harus diperintah. Nanti ketika dia balik sudah menjadi kebiasaan, ia akan melaksanakan kewajiban berpuasa. Kelompok yang ketiga, ya, yang dalam Ramadan ini adalah al-haramu, ya, yaitu orang-orang yang sudah renta, tua renta di atas 80-90, sudah tidak ingat lagi apa yang dilakukan, sudah kadang ngompol di tempat tidur, kadang ya semua sudah tidak ingat. Nah, orang seperti ini fala yajibu alaihi syiyam walal it'am, tidak wajib berpuasa dan tidak wajib juga untuk membayar fidyah. Kenapa? Karena mereka dianggap sama seperti anak kecil, sudah tidak mukallaf lagi. Kenapa? Disukuti taklif anhu bizawali tamyizihi fa asbaha as-sabi qabla tamyiz. Itu seperti anak yang masih kecil yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya, kita bisa melihat orang tua kita, tetangga kita yang tidak ingat lagi apa-apa, maka dalam kondisi seperti ini mereka tidak diwajibkan berpuasa dan tidak membayar fidyah atau qadha. Fa in kana yumayyizu ahyanan, tapi ada juga orang tua kita yang kadang sadar, kadang ingat, kadang lupa. Ketika ia ingat, itulah kita ingatkan ada kewajiban berpuasa, tetapi tidak ada duna hali hadnani, ya, jadi tidak ada fidyah, tidak ada qadha, tapi diingatkan, dia ingat sekarang puasa, kita ingatkan supaya dia berpuasa. Nah, ketika berapa menit dia ingat, berapa jam dia ingat, itulah kemampuan dia berpuasa. Tidak ada kewajiban untuk mengqadha dan membayar fidyah setelah itu. Kelompok selanjutnya adalah al-ajzu an-siyam, ajzan mustamirran la yurja zawalu kal kabiri wal marid maradan la yurja bu'u. Ada yang sadar, kuat, tetapi tidak mampu untuk mengosongkan perutnya selama berjam-jam tersebut. Ada juga yang sakit dan sakitnya sudah diponis oleh dokter tidak mungkin sembuh, seperti saratan atau orang yang lumpuh, ya. Maka yang seperti ini la yajibu alaihi syiyam li'annahu la yastati, ya. Yang seperti ini tidak wajib untuk berpuasa. Tetapi bedanya dengan kelompok yang sebelumnya, yajibu alaihi an yut'ima badala syiyam an kulli yaumin miskina. Nah, dia harus membayar fidyah, membayar denda kafarat setiap kali dia tidak berpuasa, atau kalaupun setiap hari dia tidak berpuasa, maka dia membayar setiap hari yang lebih baik, walaupun boleh dikumpulkan nanti di akhir Ramadan untuk berapa hari dia tinggalkan puasanya. Di kelompok yang keempat. Kelompok yang kelima,
Wa qala al-Bukhari rahimahullah wa amma Syekhul Kabir idza lam yutik asyam faqad at'ama. Nah, di mana kita tahu apakah ada dalil lain? Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, kita mengerti dan tahu siapa itu Anas. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi, pembantu Nabi yang bertahun-tahun tinggal di rumah Nabi. Setelah Nabi meninggal, beliau masih diberikan umur panjang. Abu Bakar meninggal, beliau masih diberikan umur panjang. Umar meninggal, wafat, beliau masih diberikan umur panjang. Hingga umurnya sangat tua, dan ketika beliau itu tua tidak mampu lagi untuk berpuasa. Nah, faqad at'ama Anas ba'da ma kabura aman aw amaini kullu yaumin miskinan khubzan wa lahman aftara. Jadi Anas bin Malik itu tiap hari memberikan fakir miskin makanan, ya, sebagai fidyah atas puasa yang dibatalkannya karena dia tidak mampu selama 1 atau 2 tahun sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi Syekhil Kabir wal Mar'atil Kabirah la yastati'ani an yasuma fayut'imani ma kana kull yawmin miskina. Jadi para ulama secara umum itu lebih besar, lebih banyak, atau jumhur ulama itu menganjurkan setiap hari itu lebih utama, walaupun tetap boleh untuk membayarnya sekali di akhir Ramadan. Fal qismu ba'dahu, yang bagian atau jenis yang kelima, al musafir, orang yang bepergian jauh. Tetapi musafir ini, hadirin yang dirahmati Allah, musafir ini tidak sembarang musafir. Idza lam yaqsid bisafarihi at-tahayyul 'alal fitri, itu syaratnya. Musafir ini tidak punya niat sebagai sebuah siasat supaya ia tidak berpuasa. Itu sengaja bepergian jauh supaya tidak berpuasa, nanti balik lagi, itu haram seperti ini. Fa in qasada dzalika fal fitru 'alaihi haram. Jadi kalau dia niatkan itu sebagai sebuah siasat, dia haram untuk membatalkan puasanya. Ya, jadi yang boleh itu adalah illam yaqsid at-tahayyula fa huwa mukhayyarun baina siyam wal fitr. Kalau bepergian jauh dan niatnya bukan sebagai sebuah siasat, fa huwa mukhayyar. Nah, dalam agama diberikan kelonggaran untuk memilih baina siyam wal fitri, antara dia berpuasa atau dia tidak berpuasa. Apakah panjang waktunya bepergiannya atau sebentar, tergantung orang yang melakukan perjalanan jauh. Sawa kanat safaruhu tari'an li gharadin aw mustamiran kasaikit ta'irat. Nah, bahkan seperti sopir bus, sopir pesawat, ya, dia mukhayyar, itu boleh memilih antara dia berpuasa atau dia tidak berpuasa. Dari Anas bin Malik, ia mengatakan, kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis shaimu 'alal mubtir walal mubtir 'alas shaim. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika kami pergian jauh, kata Anas bin Malik, orang yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa juga tidak mencela yang berpuasa, tergantung masing-masing. Bahkan dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, moga-moga Allah meridhoinya, ia berkata, yarawna anna man wajada quwwah fasawma fa inna dzalika hasan. Yang merasa kuat ketika melakukan perjalanan jauh, maka dia berpuasa. Tetapi yang merasa wajada annahu dha'ifan, dia mendapati diri yang tidak mampu, fa aftara, maka ia tidak berpuasa, fa inna dzalika hasanun. Itu juga baik sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kita yang pergian jauh tergantung kondisi kita, boleh memilih antara keduanya. Fa idza kana sahibu sayyaratil ujrah yashqu alaihi shaum fi Ramadan min ajli al-harri masalan fa innahu yu'akhiruhu ila waqtin yabrudu fihi al-jaw. Walaupun kalau seandainya memang ada sopir yang memungkinkan ia untuk berangkat jauh pada waktu-waktu yang agak dingin dikit ya, sore hari kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, tentu sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, kemudian melihat kondisi apakah ia kuat ataupun tidak. Wal afdal lil musafir fi'lul ashal alaihi minasyam. Nah, itu yang perlu
yang terbaik untuk orang yang musafir adalah fi'lul ashal, melakukan yang termudah. Yang termudahnya apa ya? Berpuasa. Maka dia berpuasa. Yang termudah ini adalah membatalkan puasa, maka dia membatalkan puasa. Intinya orang yang bepergian jauh diberikan keleluasaan untuk melihat kondisi dirinya yang terbaik dan termudah untuk dirinya ketika itu, apakah berpuasa atau membatalkan puasanya. Insyaallah kita akan lanjut pada episode selanjutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.